Om Pepe itu udah ngasih kode ke kita, bro. Nama emitennya cuan. Nama PT-nya PT Petrindo Jaya Kreasi. Nggak ada unsur-unsur cuan-cuannya. Bisnisnya jual batu bara. Iya. Nggak, ya batu bara cuan gua tahu. Cuman tiba-tiba tikersan cuan. Cuan apa hari ini? Nah, Cuan. Hak apa? Cuan. Cuan nggak? Cuan. Gitu kan. Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama YouTube channel Indo Premier dan kembali lagi di Bursa Bincang Urusan Saham. Dan bersama saya Angga Septianus, Emir, dan Dimas juga Ramadhani. Dan kita bertiga dari tim iPod Buzz. Dari iPod kita akan membahas untuk kali ini mengenai salah satu sektor yang panas nih, fenomenal di kalangan investor retail ya, yaitu sektor IDX PP. Indeks PP. Indeks PP. Indeks baru nih ya. Indeks baru nih. Karena ketika market berjatuhan kemarin, IDX PP ini malah bertahan ya. Iya, bro. Sahamnya apa aja sih bro, IDX PP bro? Ada BRPT, PT, brand, TPIA, brand, cuan ya. sama Gosco dia juga punya bro, Gosco ya. GZCO. Berarti ada 5 ini yang Masuk ke dalam indeks PP. Ya, Nah, jadi bayangin aja bro, kemarin market turun ancur-ancuran, jeblok kan. Nah, tiba-tiba ada momentum IPO brand yang waktu itu orang-orang menilai secara valuasi gak make sense. ya brand dianggap udah mahal banget kan. parah. Itu orang-orang jadinya pada ngejarnya di PGEO ya waktu itu ya. Benar, orang pada ngincar ke PGO karena kan satu sektor ya, satu apple to apple lah. Ya. Apa Samsung to Samsung. Ya. Ya. Gitu ya. Sponsor semoga masuk. Oh, gitu ya. ini bapak-bapak banget nih, mohon maaf ya. Oke. Nah, ternyata justru seminggu awal IPO brandnya naik 400% tanpa halangan berarti kan? Yoi. Nggak ada UMA, nggak ada pakai kebuka arahnya, kebuka arah cuma sebentar langsung dihajar lagi naik gitu kan. Nah itu juga secara penjatahan juga lumayan lah. 12% ya, di bawah 100. Ya benar. Belasan persen. Sekitar 10%-an lah. 12% di bawah 100 juta. Iya. Nah lu bayangin aja orang yang pesen katakanlah 90 juta bisa dapat 11 juta, seminggu jadi 55 juta bro. Mantap. Gimana nggak IDX PP langsung ya kan? PP. Apalagi yang bisa masuk market tuh yang pas arahnya kebuka kan. Iya. Dan masuk berani. di market. Nah, wah. Belum lagi. Cuannya luar biasa. Nah, itu disebut. Belum lagi cuan. Belum lagi cuan. Itu sebenarnya bro, Om Pepe itu udah ngasih kode ke kita bro. Nama emitennya cuan. Nama PT-nya PT Petrindo Jaya Kreasi. Nggak ada unsur-unsur cuan-cuannya. Bisnisnya jual batu bara. Iya. Nggak, ya batu bara cuan gua tahu. Cuman tiba-tiba tikersan Cuan. Cuan apa hari ini? Nah, cuan. Hak apa? Cuan. Cuan nggak? Cuan. Gitu kan. Jadi kayak kita yang kurang peka bro. Kita rupanya. kurang Emang sih. Emang orang itu udah kode keras ya padahal ya. Iya, orang kaya itu bercandanya kayak gitu emang. Iya. Bagi-bagi duit di market. Di Fix. market. Iya. Nah, Fix. tadi kita sebut IDX PP. Emang PP ini siapa sih? Pacific Pacific Place. Place. Pacific Place. Bukan dong pastinya kan. Nah, siapa Pulang dong? pergi. Pulang pergi bukan juga. PP itu sebenarnya siapa sih, Dim? PP. Serius ya bicara. Serius ya. Oh, serius. PP itu inisial bro. Oke. Yang bernama. Pulang pergi. Nah, Nah, tadi katanya suruh serius. Yang bernama Prayogo Pangestu. Namanya udah serem bro, Pangestu. Pangestu ya. Om Prayogo Pangestu. Gue baca bro, Heeh. dia tuh dulu awalnya supir angkot bro. Ah, Supir angkot, sekarang jadi salah satu Supir orang. bursa. Nah, bincang masuk. Supir bursa. Iya. Jadi salah satu orang terkaya di Indo bro. Nah mungkin karena pengalamannya yang pernah jadi supir angkot itu bro, dia jadi paham menjaga momentum dalam mengendari saham-sahamnya ini bro. Betul banget, gue setuju. Iya enggak? Gue setuju. Emang dia udah nomor 1 ya sekarang gitu? Nomor 1 di mana nih?
di Indonesia dulu. Oke. Kalau Rumornya kan kemarin targetnya mau ngincer jadi the richest kan. Iya. Sekarang dia itu udah membalap kekayaan Hartono Brothers ya. Dan juga Low Tuk Wong, Ya. LTK. TK. Kalau teman-teman belum tahu, LTK ini yang punya sebelum SD, saham LSD. ya. Ya. LTK ini yang punya saham atau emiten Bayan Bayan. Resources ya. Bayan Resources dengan ticker BEAN. BI. Dan waktu itu emang habis stock split, dia itu naiknya luar biasa tinggi nih. Yang BEAN ini punya Pak LTK dan dia jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Tapi habis DXPP ini naik ya, habis udah brand naik, TPIA naik, cuan juga udah beger berapa kali. Sekarang udah dibalap nih sama Om Pepe nih. Kebalap Sekarang jadi Om Pepe yang nomor 1 terkaya di Indonesia. Jadi waktu itu brandnya breakout level 5.000 dan langsung dia tiba-tiba jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Luar biasa Om Pepe. Kita berharap nanti akan ada Om Pepe berikutnya ya. Yoi. Iya. Yang punya ambisi pribadi jadi orang terkaya nomor 1, terus kita kecipratan. Dan disclaimer, kita juga nggak tahu beneran nggak itu tujuan utamanya Om Pepe meng-IPO-kan semua perusahaannya. Cuma Di WhatsApp gue kemarin bro. Cuma kan kita sebagai trader itu kan kalau ngomongin trading ya kita sebagai ikan-ikan remora, ikan-ikan kecil, ya kita Momentum. numpang aja momentumnya. Kalau kata Om kan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Betul. Saya juga copy paste dari Mas Angge. Saya juga copy paste. Waktu itu tuh ketemu Warren Buffett. Kalau misalnya kita lihat secara valuasi kan emiten-emiten dari DXPP Coba ini kita emang lihat udah valuasinya. overvalued banget ya, overvalued parah. Tapi kenapa sih mereka tetap naik? Kita mungkin lihat dari sisi teknikal apa gimana nih? Karena valuasi itu relatif sih bro. Bener, mindset kan? Mindset. Valuasi relatif. Kata ente, mahal. Menurut lu brand valuasinya misal di 11.000, menurut gua di 3.000. Bener. Relatif. Cara justifikasinya beda-beda, Iya. bener nggak? Lu melihat 3.000 mungkin karena saat ini. Iya. Gue 11.000 misalnya nih ya, nih teman-teman ya, bukan angka exact nih ya. Iya. 11.000 karena melihat masa depan prospeknya masih banyak, Iya. sehingga warga wajarnya 11.000 meskipun secara dilihat nilai saat ini udah relatif valuasi tinggi gitu. Iya. Kalau menurut lu berapa lu jangan nanya doang lu? Menurut gua sih pasnya aja berapa, Bro? Pasnya berapa? Enggak, kalau gue sih sebenarnya betul banget kalau modeling kan involve forecasting ya. Forecasting itu kan subjektivitasnya juga tinggi. Tapi biasanya dari tim-tim analis itu punya forecast yang range-nya ada yang jauh banget, ada yang deket, tergantung tipe sahamnya juga nggak sih? Tapi yang kita tahu kan secara objektif IDXPP emang overvalue. Artinya pegangan kita satu-satunya kan dari sisi technical nih yang lagi momentum banget juga nih. Itu yang bisa kita pegang. Nah, kenapa sih sebenarnya si cuan, si brand ini atau TPIA kemarin sentuh all time high baru lagi? Sebenarnya kenapa mereka bisa bikin new high terus kalau misalkan secara valuasi udah over, tapi apakah supply demand-nya emang masih banyak di market kalau dari sisi technical? Kalau dari gua ya bro, gua percaya kalau market itu gak rasional. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong setiap emiten harus ngikutin ke harga valuasinya, itu kan kita ngomong Rasional. iya pergerakan harga saham harus rasional. Tapi nyatanya adalah pergerakan saham itu gak rasional dan memang pelaku-pelaku pasar itu gak rasional. Ya makanya kayak kita gini kan. Betul. Gini, dari sekian jutaan pelaku pasar di IHSG ini, berapa persen sih yang tahu sebenarnya valuasi fair value dari sebuah perusahaan itu berapa? Yang bener-bener ngerti dari luar sampai dalam, kita ambil contoh brand aja ya. Kita ambil contoh brand yang tahu company-nya dari luar sampai dalam kayak gimana, prospek ke depan 5 tahunnya kayak gimana, dan fair valuation-nya itu di berapa? Berapa persen yang tahu? Gue tebak ya mungkin cuma 1% kali. Kecil sih. Gue yakin juga orang di dalam company juga belum tentu tahu sih. Bisa jadi. Iya nggak sih? Bisa jadi. Nah itu dia kenapa mungkin walaupun emang overvalued, pada dasarnya adalah supply dan demand gitu kan. Jadi semua pergerakan saham adalah suatu result di mana suatu equilibrium itu tercapai. Dan equilibrium itu menurut gua adalah bisa ditranslate menjadi suatu saat di mana saham itu lagi konsolidasi.
Karena itu adalah pertemuan di mana supply-nya itu ada dan juga demand-nya itu ya segitu-segitu aja. Jadi mereka ketemu di titik tengahnya gitu loh. Udah equilibrium. Bukan titik temu ya? Bukan, itu ngopi. Beda. Oke. Jadi kalau misalnya walaupun valuasinya itu sangat-sangat overvalued tapi harga sahamnya masih naik terus, artinya kan ada imbalance Ya. between supply dan demand-nya, di mana demand-nya itu jauh lebih gede daripada supply-nya. Benar. Gitu kan. Dan itu juga rasional yang sering gue pakai, kenapa gue suka banget beli saham-saham yang all time high. Biasanya kan orang-orang kalau ngeliat saham all time high ya, biasanya itu mereka attitude-nya lebih fear driven. Mereka lebih ngambil sikapnya itu cenderung kayak takut udah tinggi banget harga sahamnya, kalau dibanting gimana gitu kan. Jadi mereka ngambil keputusan itu pakai basis bahwa Udah terlalu mereka tinggi. takut gitu. Mereka takut jatuh karena udah terlalu tinggi. Menurut mereka udah terlalu tinggi. Iya. Sedangkan pasar kan nggak rasional. peduli kan. Iya, nggak rasional dan nggak peduli juga opini kita kayak gimana. Iya. Apakah harga saham ini udah ketinggian apa belum gitu loh. Tapi kalau kita lihat misalnya ada saham yang jebol all time high, apalagi abis itu dengan volume tinggi, terus full candle, itu kan artinya orang-orang yang pengen jualan di all time high itu udah kesikat semua barangnya kan. Udah kesikat semua dan buyernya itu Nggak ada jauh supply lebih baru kuat, ya. jauh lebih kuat dari supply-nya. Dari seller-sellernya itu. Dan itulah kenapa saham-saham yang biasanya tembus all time high dengan price action yang bagus, volume yang bagus, candle yang bagus, itu biasanya memiliki probabilitas untuk naik lagi di esokan harinya itu justru tinggi gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu miskonsepsi yang mungkin dimiliki oleh sebagian besar dari retail traders di Umumnya ya? IHSG. Iya. Oke, berarti ini nyambungnya kenapa tadi saham-saham dari DXVP salah satunya contohnya ya kita study case. Cuan nih. Cuan waktu itu tanggal berapa ya? Waktu itu break 2.800 2.900 ya Dim ya? Ya, belum sebulan lalu, belum nyampe sebulan Belum lalu. nyampe sebulan yang lalu ya, dan dalam hitungan berapa hari itu langsung beggar ya? Iya. Dan sekarang di level 7.000 terakhir tutupnya. Ya. Nah menurut lu itu gimana Dim? Waktu itu kenaikannya? Menurut gue itu karena Om Pepe sih bro. Menurut gue ya Kalau menurut lu gimana? Tadi kan Emir udah kasih lihat view-nya tuh. lagi dan lagi ya. Tadi secara valuasi cuan juga relatif udah mahal gitu kan dibandingkan dengan emiten sejenis di dalam industrinya. Terus dari teknikal juga orang mau analisa pakai apa bro? Indikator apa? Fibonacci juga tembus mulu itu indikator Fibonacci. Gue Sehari bisa tembus 3 kali. Iya, gue inget banget waktu cuan break 1000, breakout ya bukan breakdown ya kan, seminggu tuh dia dari 220 langsung 1000 bro. Iya. Jadi lu ikut IPO 400% langsung dalam seminggu. Nah itu breakout 1000, gue tarik pakai Fibo paling tinggi 4000 bro. 4000 tembus lagi, bingung kan mau narik Fibo gimana. Jadi analisisnya sih mau pakai fundamental, teknikal sih khusus cuan dan brand ini sulit ya. Sulit dalam arti kita nggak pernah tahu nih mau arahnya kemana sih. Cuman yang jelas tadi yang Emir bilang ya imbalance supply and demand itu yang membuat saham ini yang terus naik. Tapi taking into consideration bahwa cuan ini kan salah satu saham Om Pepe. Om Pepe ya salah satu orang terkaya lah di Indonesia. Kalau dilihat berdasarkan datanya saham-saham yang konglomerasi lainnya itu memang jarang ada, meskipun perusahaannya skalanya kecil tapi secara harga sahamnya yang dalam tanda kutip didiamkan bro. Nah cuan ini tadi kita di awal udah bilang kalau Om Pepe ngasih kode nih cuan, terus market cap-nya kecil. Iya. Ya mungkin karena faktor ini dia mempunyai fleksibilitas dalam tanda kutip yang lebih dibandingkan dengan brand yang market cap-nya jauh lebih besar, yang membuat harga sahamnya digoreng sedemikian rupa sehingga meskipun kenaikannya udah signifikan tapi secara market cap Iya. dia belum Tergolong kecil. ya gitu. Coba cuan dibandingkan Adaro atau Bian masih jauh kan? Jauh. Padahal sama-sama satu industri batubara gitu. Jadi Batubara yang lain dibantai, dia naik sendiri. iya. Jadi karena faktor ini, nah
key takeaways-nya adalah atau notes-nya adalah kita perlu perhatiin saham-saham kalau ada konglomerasi yang meng-IPO-kan perusahaannya terus market cap-nya kecil. Apalagi kalau dikasih tiker cuan. Bisa aja nanti tikernya apa? TP misalnya, TEPE, TEP. Bisa aja bro. Bisa. Nah, itu kita perlu take into consideration itu tuh. Karena itu potensi digoreng besar. Dan mereka nggak mau membuat sahamnya satu jadi terbengkalai sendiri gitu kan. Tapi intinya adalah kita udah tahu tadi background saham-saham ini seperti apa dan momentumnya lagi kenceng ya, pastiin kita jangan sampai ketinggalan nih saham-saham dengan momentum kenceng seperti ini teman-teman. Yang pasti yang kita jaga ya money management kita dan risk management kita pastinya. Oke, itu tadi summary mengenai IDXPP udah kita bahas. Apaan bro? Udah kita kupas. Oh udah ya? Udah. Oh iya. Lu lupa. Iya. Oh. Udah kita kupas tuntas tadi semuanya mengenai IDXPP, berikut sahamnya tadi, study case-nya juga udah. Dan semoga teman-teman di sini seperti biasa dapat insights mengenai apapun yang kita mention tadi. Disclaimer on, semua penyebutan saham bukan ajakan ya teman-teman, tapi teman-teman harus analisis lebih lanjut. Dan semoga ilmu kita bertiga bisa ketular nih ke teman-teman semua dan bisa dipraktekin. Oke, itu aja dari saya, Angga Septianus. Emir Parengkuan. Dan Dimas Ramadhani. Stay tune terus di channel YouTube Indo Premier Sekuritas yang pasti ada verified-nya, dan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bye-bye Sobat Ipot, happy learning, happy investing, happy trading.